Apa nanti nggak boy, cut Gak usah dikat. oh iya nanti dipotong aja. Jadi kakaknya tinggal di rumah ya kak. Kak kemarin sama siapa kak? Kak boleh tahu? Apanya ya, sama siapa? Datang kemarinnya kak? Oh, sama kawan. Oh sama kawan. Kawannya pergi bareng sama kak nemenin atau ikut konsul juga kak? Nemenin aja kak. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu kakaknya datang kemari mau ngapain ya kak? Bukan mau ngapain, apa ya? Kakak tahu dari mana? Kakak dari mana? Maksudnya kayak konsul di sini gitu kan? Ada lewat di TikTok bu. Jadi kan saya mau apa? Mau apa? Ngomong aja kan nggak apa-apa. Jadi kan saya mau mencurahkan isi hati saya kan. Oh iya kak, oke. Jadi sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya kak sebelum sampai dalam. Saya di sini sebagai konselor, nama saya Naila Kinanti. Kakak bisa panggil saya kakak atau senyaman kakaknya dia panggil siapa? Kalau boleh tahu nama kakaknya sendiri siapa kak? Olivia kak. Oh Via. Biasa dipanggil? Via. Oh Via, Kak Via. Bagus juga namanya ya. Jadi Kak Via, jadi ini namanya kita sesi konseling, yang dimana sesi konseling itu saya membantu kakaknya untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan kakaknya. Kakaknya di sini nggak perlu takut untuk cerita apa aja, terserah, nggak apa-apa. Rahasia kakak itu insya Allah terjaga. Kami pun nggak bakal ngasih ke orang lain sebelum kami izin sama kakaknya. Kami juga nggak bakal ngejudge apa yang kakak ceritain. So di sini kakak bisa bercerita secara sukarela ya kak. Jadi terus tujuan konseling itu tuh di sini membantu kakak seperti tadi yang kayak bantu menyelesaikan masalah, mencari solusi, terus biar kakaknya pun ngerasa lebih tenang gitu kan. Oke kak, sebelumnya kakak tahu sesi konseling ini dari mana ya kak? Sering lewat di TikTok kak, di Instagram gitu. Oke. Jadi sebelumnya ini kan kita mau mulai nih kan kak. Jadi sebelumnya persoalan kakak datang kemari itu apa ya kak? Kalau boleh tahu? Jadi gini kak, kan pas saya keluar sore atau enggak saya pulang kampung, kan naik kereta tuh. Saya tuh pas saya naik kereta itu, pas jalan misalnya saya jalan mau balik ke kampung naik kereta, di perjalanan itu ada lewat ambulan. Ketika lewat ambulan itu, saya bulu kuduk saya langsung berdiri. Karena apa kak? Karena saya trauma dengan ambulan itu. Oke, jadi kakaknya punya trauma ya kak. Pas saya lihat ambulan selalu kayak gitu kak. Mau saya nangis gitu pas saya lihat ambulan itu. Ada rasa sedih gitu kak. Oke, sebelumnya kak boleh tahu kakaknya punya trauma gitu sama mobil ambulan atau ada seseorang yang pernah ditinggalkan atau gimana kak? Ya 1 tahun yang lalu kak, saya baru saja ditinggal sama ayah. Pas kemarin meninggalnya di ZA. Siap tuh bawa pulang pakai ambulan. Jadi pas saya lihat ambulan gitu kak, trauma saya. Selalu bulu kuduk saya selalu langsung sendiri gitu kak. Oke. Gimana kak? Bisa dilanjutkan atau mau berhenti sebentar? Nanti aja dulu. Oke, tunggu sebentar ya kak. Jadi sebenarnya kakaknya punya trauma karena pernah ditinggalkan ya kak. Oke. Gimana kak, udah hatinya udah lebih tenang atau Udah Mbak. Oke, kita lanjutin ya kak. Oke, jadi kakaknya punya trauma karena ditinggalin sama ayah 1 tahun yang lalu ya kak. Jadi itu membuat kakak setiap melihat ambulan atau suara sirine ambulan itu buat kakak selalu kayak merasa takut, sedih gitu ya kak. Jadi biasanya nih ya kak, maaf ya kalau saya nanya lagi, biasanya nih kalau misalnya kalian di jalan gitu kan atau di mana deh gitu, itu biasanya kakak kalau misalnya emang ngerasa takut, trauma itu datang, kakaknya ngapain ya kak? Pas saat itu kak,
buat kakak sekarang itu ngerasa lebih kayak ngerasa sedih itu apa karena belum siap kehilangan atau udah ikhlas tapi hatinya rasanya kayak masih berat gitu ya kak? Sebenarnya kak untuk ikhlas itu sulit sih kan. Iya. Mungkin terlalu dekat juga sama ayah gitu, kayak masih ada rasa kayaknya masih ada pas balik rumah kayaknya masih ada, lalu udah nggak ada gitu kak. Saya paham sama apa yang kakak rasain. Jadi kakak karena emang dari dulunya deket, jadi waktu kehilangan beliau kakaknya merasa kayak apa ya, kerasa kehilangan ya kak, terus kayak susah ngelupain, apalagi karena emang kakaknya deketnya tuh emang benar-benar deket gitu ya kak. Oke, saya paham apa yang sama kakak rasain. Jadi di sini kakak sebelumnya ini kakak cerita ini mau menghilangkan traumanya atau gimana ya kak, atau mau kayak biar tenang aja gitu hatinya? Biar tenang aja sih kak, pas lihat di mobil ambulan itu kalau maksudnya nggak sampai segimana gitu. Kakak kalau boleh tahu kalau misalnya lewat ambulan itu kayak langsung nangis atau kayak cuma merinding doang atau gimana gitu kak? Merinding tapi mau nangis gitu kak. Oh, sedihnya nggak terkeluar gitu ya kak? Oke. Ini kalau boleh tahu dari pihak keluarga kakak, kalau ibu masih ada kak? Kalau sama ibu hubungan kakaknya gimana? Sama juga sampai ayah gitu, Sama-sama deket berarti ya? tapi saling curhatnya kaya daripada ke ibu. Berarti kakaknya emang lebih dekat sama ayah. Kalau boleh tahu kakaknya anak keberapa kak? Anak kedua kak, Anak kedua dari 3 bersaudara. jadi anak kedua dari 3 bersaudara, berarti kakaknya posisinya anak tengah ya nih ya kak? Oke, saya paham kak. Jadi sebelumnya kayak yang kakak bilang nih, kakak sering ngerasa trauma, apalagi dengar ambulan, suaranya yang apa yang bergeming gitu. Itu kakak pernah cerita nggak sama orang tua kakak, sama ibu, atau sama keluarga yang lain, saudara-saudara, kalau kakak ngerasa kayak takut, habis itu kayak ngerasa trauma, itu ada nggak kak? Kalau untuk cerita sih, kalau cerita ke Bona sih enggak. Soalnya kalau cerita ke Bona pasti nanti dia makin sedih, pasti malah nanti tidur gitu kan. Kalau palingan kalau cerita papa itu sama kakak gitu. Kalau sama mama bukan tak mau sih kak, tapi lebih kayak agak sayang ke mama gitu kan. Dan nunggu kali 3 aku cerita. Nangis aja nggak apa-apa kak, nggak perluin takut. Ya kak, ini ada tisu, oke sama. Nangisin aja nggak apa-apa kak. Nah, gimana kak? Udah lebih ini nyaman? Udah lebih tenang? Udah. Oke, kita lanjutin ya kak. Jadi yang dari sepemahaman saya tadi, kakak bilang kakak cuma cerita sama kakak aja ya kak, karena nggak mau cerita sama orang tua, takut nyusahin ibu ya, takut nanti ibu kepikiran nggak bisa tidur juga sama kayak kakaknya. Ini berarti kakak selama ini cerita cuma sama kakaknya aja, atau tentang permasalahan yang kakak alamin, atau lebih suka mendem sendiri kak di hati gitu? Kalau bisa mendem sih kak, mendem aja gitu. Kalau nggak sanggup lagi nanti baru diceritakan sama orang lain, kak itu. Kakak kalau boleh tahu kakaknya sendiri itu beda berapa tahun kak sama kakaknya? 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti sekarang kakaknya udah kerja ya? Ya. Sekarang tinggal di rumah juga kakaknya? Iya, di rumah baru mama sama adik. Jadi ini kakak kalau misalnya pergi, ini pulang nanti di rumah jumpa semua gitu kan kak? Oke. Itu biasanya kakak kalau misalnya kayak lagi ada masalah apa aja gitu, itu kakak ceritanya sama kakak aja, sama kakaknya kakak, atau sama teman, ada teman terdekat gitu?
nih tanya ayahnya kan sakit apa dan udah berapa lama gitu. Itu kan masa penjajahan ya. Jadi kan tadi udah kita ngobrol panjang, kalau boleh tahu ayahnya kakak ini sakit apa ya kak? Kemarin divonisnya sakit tumor di bawah leher Kak. Kayak kelenjar gitu ya kak? Kalau boleh tahu udah berapa lama kak sakitnya? Sakitnya kemarin 2024 pas saya masih SMA Kak. Itu kan sakitnya bukan tumor, sakit apa tuh namanya yang ada batu. Batu empedu. Batu empedu, pokoknya nggak bisa kencing lah. Pas buang air kecil tuh emang susah gitu dari 2024 tuh bulan 1 kalau nggak salah. Si operasi itu lah makin kambuh penyakit. Pas pergi kerja pun misalnya mau ke sawah, kaki itu agak berat gitu rasanya. Siap operasi itu lah makin kambuh penyakit. Jadi pas selesai operasi itu tambah drop gitu ya kak? Tapi masih bisa jalan. Awal tahun 2025 kemarin siap puasa itu udah makin drop benar. Kalau jalan pun kalau bangun memang udah agak berat gitu. Udah sulit beraktivitas berarti kak ya? Jadi sebelumnya kalau boleh saya tahu kerja ayahnya kakak itu apa ya kak? Ada ke sawah, petani kayak gitu Kak. Ke gunung, tanam padi, tanam padi gitu. Ada coklat juga, kebun coklat. Jadi sekarang yang kebun-kebun itu siapa yang ngurus kak? Udah dialih ke paman sih. Ke paman. Jadi ibunya kakak kerjanya di rumah aja gitu ya? Palingan ke sawah bentar lihat air sawah gitu. Itu cuma Kakak waktu kehilangan ayah nih pertama kali dengar kabar itu kakak posisinya lagi di mana gitu kak? pas waktu itu emang saya lagi di rumah sakit. Emang seluruh keluarga saya emang udah kumpul di rumah sakit. Sebelumnya tuh emang udah bilang sama dokter, ini kalau ada keluarga jauh suruh datang aja ke sini. Soalnya ini cuaca udah memburuk gitu. Jadi kan kami udah was-was juga gitu. Itu kalau boleh tahu meninggalnya itu ya emang karena udah gak bisa diselamatin lagi atau gimana ya kak, maksudnya dari pihak rumah sakitnya gitu? Kemarin di rumah sakit 19 malam, di ruang inap 12 malam siap tuh operasi. Siap operasi kan di ruang ICU 4 malam. Di HCU tuh lah kak meninggal. Itu posisinya pas lagi malam atau pagi atau gimana kak? Jam 4 pagi kak. Jam 4 pagi, baru kalau lagi pada tidur, kakak sendiri Tidur tapi nggak nyenyak kak tidurnya. Malam itu aja saya tidur jam 2, jam 3 setengah 4 dah kebangun lagi, orang dah rame-rame. Jam 4 lewat 10 dah ada lagi. Itu waktu kakak dengar kabar ayah dadang itu kakak posisinya lagi di mana gitu kak? Posisinya memang lagi dalam ruang HCU tuh. Dan di situ ada banyak orang, keluarga semua ada kumpul di situ. Saya posisinya lagi berdiri di kaki. Pas orang tuh bilang, pas perawat tuh bilang, dah nggak gimana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak pas perawat bilang kayak gitu, langsung kak saya langsung jiwa saya rasanya, badan saya rasanya kayak ketimpa beban sangat berat kak. Langsung saya keduduk di situ, nggak bisa saya bangun lagi kak. Nggak pernah kak seumur hidup saya gimana saya nggak pernah seumur hidup saya segitu hampa rasanya kak, segitu berat. Nggak pernah itu tuh pertama. Ya kak, saya ngerti, emang orang terdekat kakak gitu ya kak, jadi rasa kayak nggak terima aja gitu. Jadi waktu beliau meninggal, kakak itu posisinya nangis atau diem aja gitu kak?
nggak bisa next lagi kak, ngomong pun nggak bisa, udah diam duduk di situ nggak bisa apa-apa, berdiri nggak bisa, ngomong nggak bisa, ya udah itu aja. Jadi kakaknya kayak nge-freeze gitu kak ya, nggak tahu mau ngapain lagi. Oke. Itu dari pihak keluarga itu gimana kak, pas lagi itu kakaknya lagi sama siapa gitu, bareng siapa? Namanya di situ ada teman juga, ada tante, ada kakak, adik, semua ada di situ. Itu posisinya kakak saling nguatin atau kakak kayak takut gitu, nangis karena takut nanti mungkin buat ibu tambah takut atau gimana gitu kak? Di posisi itu emang semua kak, semua bukan sadar diri sih, gimana namanya ya, semua orang emang udah pada diam semua, bukan saya aja kak, semua termasuk kakak dari pihak ayah, mama, adik, semua pokoknya diam. Berarti posisinya kayak semuanya kayak tiba-tiba shock gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Tapi sebelumnya kak, sebelum ayah kakak meninggal nih, dari pihak dokter ada bilang nggak kalau misalnya kayak mungkin emang nggak bisa diselamatin lagi, jadi biar keluarga kayak udah lebih ikhlas kayak gitu, Nggak ada di berarti emang tiba-tiba ya kak ya. Itu yang buat kakak merasa kayak berat.